Di Jepang, ada berbagai undang-undang yang berlaku untuk melindungi pekerja. Agar dapat bekerja di Jepang dengan tenang, penting untuk memahami sistem dan peraturan terkait dengan pekerjaan. Dalam konteks ini, kami akan menjelaskan pengetahuan penting untuk pekerjaan termasuk rekening bank, metode pencarian kerja, dan aturan mengenai gaji dan jam kerja. Di Jepang, sebagian besar perusahaan membayar gaji dengan cara menyetorkan uang ke rekening bank karyawan mereka. Selain untuk menerima gaji, rekening bank juga digunakan untuk mengirim uang ke luar negeri atau menerima uang dari luar negeri. Saat membuka rekening bank, Anda perlu mengajukan permohonan pembukaan rekening. Tiba, dokumen yang diperlukan untuk membuka rekening bank antara lain paspor, kartu penduduk, stempel pribadi, hanko, kartu identitas karyawan, atau kartu identitas pelajar. Setelah membuka rekening bank, jika ada perubahan alamat, status kependudukan, durasi tinggal, atau pekerjaan, Anda harus memberi tahu bank. Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan rekening bank Anda, seperti ketika meninggalkan Jepang, ikuti prosedur untuk menutupi rekening di bank. Memberikan atau menjual rekening bank, kartu ATM, atau buku tabungan Anda kepada orang lain merupakan tindak kejahatan. Anda tidak boleh melakukan hal ini. Menerima atau membeli barang-barang ini dari orang lain juga merupakan kejahatan. Ada kantor pemerintahan yang disebut Hello Work, kantor jaminan ketenagakerjaan pabrik, di berbagai lokasi di Jepang, di mana Anda dapat mencari pekerjaan secara gratis. Di Hello Work, tidak hanya membantu Anda menemukan pekerjaan, tetapi juga memperkenalkan Anda pada pekerjaan dan memberikan bantuan pencari kerja secara gratis. Beberapa kantor Hello Work memiliki penerjemah, dan ada juga kantor Hello Work di mana Anda bisa mendapatkan konsultasi melalui telepon dalam bahasa asing. Anda dapat menemukan informasi tentang dukungan pekerjaan bagi pekerja asing di situs web Kementerian Kesehatan, Tenaga dan Kesejahteraan. Saat mencari pekerjaan, pastikan untuk mengkonfirmasi apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan status kependudukan Anda, termasuk dalam cakupan izin Anda untuk melakukan aktivitas di luar kualifikasi Anda. Setelah Anda mendapatkan pekerjaan, Anda akan mendatangani kontrak dengan perusahaan. Kontrak ini disebut kontrak kerja. Kontrak ini juga disebut sebagai kontrak kerja. Ada beberapa jenis perjanjian kerja. Jenis pekerjaan ditentukan oleh kontrak. Karyawan tetap, bekerja penuh waktu untuk perusahaan yang sama. Karyawan yang diberangkatkan, kontrak dengan agen pengirim, dan bekerja untuk perusahaan yang berbeda. Gaji dibayarkan oleh agen pengirim. Karyawan kontrak. Kontrak menentukan durasi kerja. Setiap kontrak berlangsung selama maksimal 3 tahun. Karyawan paruh waktu. Bekerja dengan jam kerja yang lebih sedikit daripada karyawan tetap. Karyawan alih daya dan subkontrak, bukan karyawan perusahaan. Mengerjakan tugas yang dialihdayakan oleh perusahaan. Uang yang diterima dari perusahaan bukanlah gaji, melainkan upah untuk pekerja tersebut. Peraturan ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja mungkin tidak berlaku dalam kasus ini. Saat menandatangani kontrak kerja, perusahaan harus mengkomunikasikan aturan ketenagakerjaan. Periksa apakah informasi berikut ini ada di dalam dokumen kontrak. Durasi kontrak. Apakah Anda dapat mendatangani kontrak baru setelah kontrak saat ini berakhir? Di mana dan pekerjaan apa yang Anda akan lakukan? Jam kerja Anda, termasuk waktu mulai dan selesai, dan hari libur. Jumlah, jadwal, dan metode pembayaran gaji Anda. Kapan dan bagaimana kontrak kerja dapat diakhiri? Ada beberapa hal yang tidak boleh dicantumkan dalam kontrak kerja. Pastikan
Hal-hal berikut ini tidak ada dalam dokumen kontrak. Berapa banyak yang harus Anda bayar jika Anda melakukan kesalahan atau menyimpang dari kontrak? Perusahaan meminjamkan uang dan memotongnya dari gaji bulanan Anda. Perusahaan melakukan pemotongan dari gaji Anda untuk asrama atau perjalanan tanpa berkonsultasi dengan Anda. Setelah mendatangi kontrak, jika Anda menemukan bahwa pekerjaan yang dilakukan berbeda dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak, Anda memiliki hak untuk mengakhiri kontrak. Jika Anda mengalami masalah yang berkaitan dengan pekerjaan Anda, berkonsultasilah dengan kantor standar ketenagakerjaan di prefektur tempat tinggal Anda atau pojok konsultasi pekerja asing. Di Jepang, upah minimum ditentukan oleh hukum. Jumlah gaji harus setidaknya sama atau lebih tinggi dari upah minimum. Jika gaji yang diterima lebih rendah dari upah minimum, Anda dapat mengklaim kekurangannya. Upah minimum bervariasi tergantung pada prefektur dan jenis pekerjaan. Anda dapat memeriksa upah minimum di situs web, upah minimum Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan. Saat memulai pekerjaan, pastikan apakah gaji Anda memenuhi dan melebihi upah minimum. Umumnya, gaji tidak dibayarkan untuk periode ketika Anda tidak bekerja. Namun, jika Anda diharuskan mengambil cuti dari pekerjaan karena keadaan perusahaan, perusahaan harus membayar Anda dengan jumlah yang setara dengan setidaknya 60% dari upah rata-rata untuk periode tersebut. Disebut tunjangan cuti sementara. Ada aturan tentang bagaimana gaji harus dibayarkan. Ada juga aturan tentang bagaimana gaji dibayarkan. Gaji harus dibayar dalam bentuk uang. Gaji harus dibayarkan langsung kepada karyawan. Perusahaan tidak diperbolehkan memotong gaji tanpa izin. Namun, pemotongan untuk pajak, asuransi kesehatan, dan premi asuransi lainnya diizinkan secara hukum. Biasanya, pemotongan ini dilakukan dari gaji. Gaji harus dibayarkan setidaknya sebulan sekali secara teratur. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang upah minimum atau cara pembayaran gaji, konsultasikan dengan kantor standar tenaga kerja di prefektur Anda atau pojok konsultasi pekerja asing. Jam kerja tidak boleh melebihi 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Perusahaan harus menyediakan waktu istirahat selama jam kerja. Istirahat setidaknya 45 menit untuk mereka yang bekerja lebih dari 6 jam sehari, dan setidaknya 60 menit untuk mereka yang bekerja lebih dari 8 jam sehari. Perusahaan harus menyediakan hari libur. Hari libur harus setidaknya 1 hari dalam seminggu atau 4 hari dalam periode 4 minggu. Ada hari cuti tahunan yang dibayar. Anda dapat mengambil cuti ini dan tetap menerima gaji Anda. Agar menerima syarat, Anda harus bekerja terus-menerus untuk perusahaan yang selama 6 bulan, dan Anda harus hadir di tempat kerja setidaknya 80% dari hari kerja yang dijadwalkan. Bekerja lebih dari 8 jam sehari disebut sebagai di luar jam kerja reguler. Ini juga dikenal sebagai lembur. Bekerja pada hari libur yang diwajibkan oleh perusahaan disebut kerja di hari libur. Perusahaan harus membuat peraturan dengan karyawannya mengenai batas waktu lembur dan hari libur. Perusahaan diharuskan membayar upah yang lebih tinggi dari upah normal untuk kerja lembur dan hari libur. Upah lembur biasanya 25% atau lebih di atas upah normal. Upah kerja hari libur biasanya 35% atau lebih di atas upah normal. Kerja malam hari antara jam 10 malam dan jam 5 pagi biasanya dibayar 25% atau lebih di atas upah normal.
kerja lembur malam hari antara jam 10 malam dan jam 5 pagi biasanya dibayar 50% atau lebih di atas upah normal. Total kerja lembur dan hari libur tidak boleh melebihi 100 jam per bulan. Kerja lembur dalam setahun tidak boleh melebihi 720 jam. Ada cuti khusus untuk melahirkan dan membesarkan anak. Ada tenggat waktu pengajuan khusus, jadi sebaiknya konsultasikan dengan perusahaan segera setelah Anda tahu bahwa Anda perlu cuti. Cuti melahirkan dan cuti mengasuh anak. Cuti melahirkan yang dapat diambil oleh wanita yang bekerja di perusahaan sebelum bayi mereka lahir, dan cuti menjadi orang tua yang harus diambil setelah bayi lahir. Cuti melahirkan dapat dimulai sejak 6 minggu sebelum tanggal perkiraan kelahiran bayi. Untuk bayi kembar atau lebih, cuti melahirkan dapat dimulai sedini mungkin 14 minggu sebelum tanggal perkiraan kelahiran bayi. Setelah bayi lahir, Anda harus mengambil cuti minimal 8 minggu. Namun, jika sudah lebih dari 6 minggu sejak bayi lahir dan sang ibu ingin bekerja, ia dapat melakukannya dalam pekerjaan yang disetujui oleh dokter. Selama cuti, Anda tidak akan menerima gaji, tetapi Anda dapat menerima tunjangan persalinan dari asuransi kesehatan. Cuti mengasuh anak. Cuti ini adalah cuti yang dapat diambil oleh ayah dan ibu untuk mengasuh anak. Anda dapat mengambil cuti ini hingga anak Anda berusia 1 tahun. Anda dapat membagi cuti ini menjadi 2 periode. Anda juga cuti pengasuh anak oleh ayah pasca kelahiran, yang disebut cuti ayah, yang memungkinkan ayah untuk mengambil cuti hingga 4 minggu dalam waktu 8 minggu setelah kelahiran anak. Cuti ini juga dapat dibagi menjadi 2 periode. Selama cuti, Anda tidak akan menerima gaji, tetapi jika Anda bekerja lebih dari 20 jam seminggu dan terdaftar dalam asuransi ketenagakerjaan, Anda dapat menerima tunjangan cuti pengasuh anak dari asuransi ketenagakerjaan. Memahami peraturan ini dan bekerja juga berkontribusi untuk melindungi diri Anda. Orang yang bekerja harus membiasakan diri untuk meninjau peraturan setiap kali situasinya berubah.